Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernayanti, kelas NJ 502, NIM 220201010242 dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, S.E.M.M. CPOD. Studi kasus kali ini tentang PT JKL MN menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis. Ketika menyusun atau meninjau kontrak kerjasama bisnis, beberapa aspek hukum penting yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, objek kontrak jelas dan spesifik. Objek yang menjadi kesepakatan harus didefinisikan secara jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dan objek kontrak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, hak dan kewajiban pihak. Kewajiban masing-masing pihak harus seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dan jelas. Hak dan kewajiban harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami. Ketiga, jangka waktu. Jangka waktu pelaksanaan kontrak harus ditentukan dengan jelas, baik jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu. Dalam ketentuan mengenai perpanjangan atas pemutusan kontrak harus diatur secara rinci. Yang keempat, harga dan pembayaran. Harga dan metode pembayaran harus diatur secara jelas dan terperinci. Sanksi atas keterlambatan pembayaran harus diatur dengan jelas. Yang kelima, garansi dan jaminan. Pihak yang memberikan barang atau jasa harus memberikan garansi atau kualitas produk atau jasa yang diberikan, dan pihak yang berutang dapat memberikan jaminan atas kewajibannya. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa harus diatur sejak awal, apakah melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, force majeure. Ketentuan mengenai peristiwa di luar kendali atau force majeure harus diatur untuk menghindari tanggung jawab pihak terkena dampak peristiwa tersebut. Yang kedelapan, konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas pelanggaran kontrak harus diatur secara jelas, misalnya denda, pemutusan kontrak, atau ganti rugi. Dalam kasus PT JKL MN, untuk menganalisis lebih lanjut kasus PT JKL MN, diperlukan informasi yang lebih detail seperti isi kontrak yang tercantum dalam kontrak kerjasama antara PT JKLMN dan mitra bisnisnya. Alasan gugatan. Alasan mitra bisnis penggugat PT JKLMN. Apakah terkait dengan pelanggaran kontrak atau ada faktor lain? Bukti yang diajukan. Bukti apa yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk mendukung tuntutannya. Konsultasi dengan ahli hukum. Sangat disarankan bagi PT JKLMN untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang tepat terkait kasus ini. Ahli hukum dapat memberikan saran mengenai langkah-langkah hukum yang perlu diambil, serta mempersiapkan pembelaan yang kuat. Pencegahannya, untuk pencegahan terjadinya masalah hukum serupa di masa depan, PT JKLMN perlu lebih teliti dalam menyusun dan meninjau kontrak kerjasama bisnis. Selain itu, penting juga untuk membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan selalu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Sengketa kontrak PT JKLMN dan mitra bisnisnya. Kerangka hukum di Indonesia, sengketa kontrak yang melibatkan PT JKLMN dan mitra bisnisnya akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata. Kerangka hukum ini memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa, mulai dari tahap negosiasi hingga proses peradilan. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan. Isi perjanjian menjadi acuan utama dalam menyelesaikan sengketa. Klausul-klausul yang tercantum di dalamnya, seperti jangka waktu, kewajiban masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa, akan menjadi dasar pertimbangan. Yang pertama, perjanjian dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara PT JKL, MN, dan mitra bisnisnya. Jika tidak ada pilihan hukum yang disepakati, maka hukum Indonesia akan berlaku. Yang kedua, wewenang pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa akan ditentukan berdasarkan tempat kedudukan para pihak.
tempat terjadinya peristiwa hukum atau kesepakatan dalam perjanjian. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara seperti yang pertama, negosiasi. Cara paling sederhana dan seringkali paling efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kedua, mediasi. Pihak ketiga yang netral atau mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase. Sengketa diserahkan kepada pihak ketiga yang independen atau arbiter untuk memberikan keputusan yang mengikat. Yang keempat, litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang relevan. Di sini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata merupakan dasar hukum bagi sebagian besar hubungan hukum perdata di Indonesia, termasuk perjanjian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai hak dan kewajiban perseroan terbatas, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa. Yang pertama, semakin kompleks perjanjian, semakin rumit pula penyelesaian sengketanya. Yang kedua, ketersediaan bukti yang kuat akan sangat mempengaruhi putusan dalam persidangan. Yang ketiga, kualitas tim hukum yang mewakili masing-masing pihak akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Di sini tips untuk mencegah sengketa. Yang pertama, buat perjanjian yang jelas, rinci, dan mencakup semua kemungkinan risiko. Yang kedua, jalin komunikasi yang baik dan efektif dengan mitra bisnis. Yang ketiga, konsultasikan dengan pengacara atau ahli hukum sejak awal untuk memastikan perjanjian disusun dengan baik. Setiap kasus sengketa kontrak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum yang spesifik terkait dengan kasus PT JKL MN. Rekomendasi penyusunan kontrak kerjasama. Yang pertama, jelas dan spesifik yang jelas dan seragam untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Jelaskan tujuan kontrak secara rinci agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama dan batasi lingkup pekerjaan dengan jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua, tentukan jadwal pelaksanaan proyek secara rinci, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahapan dan atur konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi tenggat waktu. Yang ketiga, tentukan harga secara jelas, termasuk rinci biaya, metode pembayaran, serta atur kondisi pembayaran yang jelas, seperti pembayaran di muka, pembayaran bertahap, dan pembayaran setelah pekerjaan selesai. Yang keempat, hak milik intelektual. Tentukan siapa yang memiliki hak cipta atau hasil kerja yang dihasilkan dalam proyek. Jika ada transfer teknologi atau penggunaan merek dagang, atur lisensi yang jelas. Yang kelima, force majeure. Tentukan kejadian force majeure yang dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya. Atur mekanisme penanganan kejadian force majeure. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Jadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Jika negosiasi gagal, pertimbangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan hemat biaya. Jika mediasi gagal, pertimbangkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal. Sebagai opsi terakhir, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Klausula tambahan. Yang pertama, konfidensialitas. Lindungi informasi rahasia dengan klausula kerahasiaan. Yang kedua, pemutusan kontrak. Atur kondisi pemutusan kontrak secara sepihak dan konsekuensinya. Yang ketiga, ganti rugi. Tentukan besaran ganti rugi jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Di sini contoh struktur kontrak sederhana. Tips tambahan, konsultasikan dengan ahli hukum. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan kontrak disusun secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gunakan bahasa yang sederhana. Hindari penggunaan bahasa hukum yang terlalu rumit agar mudah dipahami oleh semua pihak. Perbarui secara berkala. Tinjau kembali kontrak secara berkala untuk memastikan masih relevan dengan kondisi yang ada. Penyusunan kontrak yang baik adalah investasi jangka panjang yang dapat mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan dengan perhatikan rekomendasi di atas.
Anda dapat meminimalisir risiko dan memastikan kelancaran kerjasama bisnis. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih.